Oke, kali ini saya akan menjelaskan praktikum basis data lanjut dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA, dan terdapat beberapa nama dari kelompok saya. Praktikum kali ini D12 tentang More Package Concepts dengan pokok bahasan yang pertama, membuat package yang menggunakan fitur overloading. Yang kedua, mendeskripsikan error dengan mutually referential subprogram. Yang ketiga, menginisialisasi variabel dengan sebuah one time only prosedur. Dan yang terakhir, mengidentifikasi keadaan persisten atau terus-menerus. Overloading memungkinkan untuk menggunakan nama yang sama untuk subprogram yang berbeda dalam sebuah blok PL atau SQL, sebuah program, sebuah subprogram atau sebuah package. Membutuhkan parameter formal dari subprogram untuk membedakan antara angka, urutan, atau tipe data. Lalu yang ketiga, memungkinkan untuk membangun dengan lebih fleksibel karena user atau aplikasi tidak dibatasi oleh tipe data yang spesifik atau angka maupun parameter formal. Dengan catatan, hanya subprogram lokal atau terpackage yang bisa di-overload. Subprogram yang berdiri sendiri tidak dapat di-overload. Untuk contoh dari overloading, di sini terdapat misalnya file overpack.sql. Nah, untuk menambahkannya pada sintaks yang diberi tanda merah pada bagian prosedurnya. Lalu ada lagi contoh dari overpack body.sql. Kebanyakan fungsi bawaan adalah overloaded. Contohnya, lihat fungsi tochar pada package standar. Function tochar date return varchar, function tochar number return varchar, function tochar date varchar return varchar. Jika sebuah subprogram bawaan dideklarasikan kembali dalam sebuah program PL atau SQL, deklarasi lokal akan mengoverride deklarasi global. Dalam menggunakan forward declarations, di sini terdapat sintaksnya, terutama yang diberi tanda merah, yaitu calc reading, seperti dalam kolom ini. Lalu untuk membuat sebuah prosedur hanya satu kali, dapat digunakan yang pertama sintak create or replace package, kemudian bisa ditambahkan seperti yang diberi garis merah, begin, select, into, from, dan where. Batasan pada penggunaan package function dalam SQL. Sebuah function dipanggil dari sebuah query atau statement DML tidak dapat mengakhiri transaksi yang sedang berlangsung, seperti create atau rollback ke sebuah save point atau alter terhadap sistem atau session. Yang kedua, sebuah statement query atau sebuah statement DML yang diparalel tidak dapat menjalankan sebuah statement DML atau memodifikasi database. Lalu sebuah statement DML tidak dapat membaca atau memodifikasi tabel yang sedang dimodifikasi oleh statement DML, dengan catatan pemanggilan subprogram yang melanggar batasan di atas tidak diperbolehkan. Untuk user defined package, contohnya seperti pada TextPack. Di sini terdapat dua sintaks. Yang pertama, create or replace package, lalu bisa diakhiri dengan n TextPack. Lalu yang kedua bisa ditambahkan number dan begin serta return pada tengah-tengahnya. Lalu untuk melibatkan user defined package function dari statement SQL, di sini terdapat sintaks select dan yang diberi garis merah, lalu from. Nah, di sini juga terdapat sebuah tabelnya untuk TextPack, salary, dan last name. Contoh kondisi persisten pada package variable. Di sini untuk sintaks yang pertama berupa create or
replace package, lalu number, prosedur, dan diakhiri N. Lalu untuk yang kedua dapat ditambahkan pada bagian tengah-tengahnya, yaitu untuk yang function boolean number, begin, end, serta prosedur. Untuk kondisi persisten pada package variable, di sini yang pertama Scott execute, lalu untuk dalam jangka waktu selanjutnya pada Jones insert into employees terdapat last name serta commission, lalu membentuk sebuah value, dan pada jangka waktu berikutnya bisa langsung dieksekusi. Untuk yang selanjutnya terdapat jangka waktu yang pertama berupa eksekusi, lalu kemudian 30 menit selanjutnya memasukkan lagi, yaitu insert into employees berupa last name dan commission, lalu dapat dilanjutkan mengeksekusi lagi, kemudian kembali dalam eksekusi lagi dalam jangka waktu yang selanjutnya, lalu bisa langsung rollback dan exit. Untuk yang melanjutkan yang eksekusinya bisa dilakukan seperti login kembali dalam mengeksekusinya, tetapi dalam jangka waktu yang berbeda masih terhitung valid. Untuk mengontrol kondisi persisten pada package kursor, di sini terdapat sintaks create or replace package, masih sama, dilanjutkan dengan kursor, prosedur, dan diakhiri dengan N. Kemudian dalam mengontrol kondisi persisten pada package kursor, di sini melanjutkan sintaks yang sebelumnya dengan menambahkan beberapa sintaks seperti pada contoh di tengah-tengahnya. Nah, dalam menjalankan sebuah packure terdapat sintaks set server output on, lalu langsung dieksekusi dua file packure-nya tadi. Yang pertama 3 rows dan yang kedua 6 rows. Akan muncul seperti pada gambarnya jika berhasil tabel PL atau SQL dan records dalam package. Di sini juga terdapat dua sintaks. Yang pertama create or replace package dan dilanjutkan dengan type prosedur. Kemudian untuk melanjutkannya bisa dilihat seperti pada sintaks bawahnya. Jadi ringkasan dari praktikum ini, yang pertama dapat mengoverload subprograms, yang kedua menggunakan forward referencing, yang ketiga menggunakan prosedur hanya sekali, lalu mendeskripsikan level kemurnian pada package functions, dan yang terakhir mengidentifikasi kondisi persisten pada objek yang di package. Sekian dan terima kasih.